Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alif Nun Channel. Ada yang sudah mengenal Khadijah? Ya, Khadijah yang biasa kita sebut dengan Siti Khadijah Ummul Mukminin istri Rasulullah. Nama lengkap beliau adalah Khadijah binti Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Persis di Qusay, kakeknya yang keempat, nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah. Ibu Khadijah bernama Fatimah binti Syaidah, sedangkan nenek dari pihak ibunya bernama Halah binti Abdul Manaf. Ya, sahabat, Abdul Manaf sendiri adalah kakek ketiga dari Rasulullah. Nah, dari segi bapak maupun dari segi ayah maupun ibu, ternyata Khadijah dan Rasulullah memiliki hubungan yang sangatlah dekat, ya sahabat. Ayah Khadijah dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, juga kaya, dia sangat jujur, terpercaya, juga dihormati banyak orang dikarenakan akhlaknya yang sangat mulia. Khadijah memiliki sepupu bernama Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad. Waraqah adalah salah satu dari 4 orang yang menolak penyembahan terhadap berhala oleh kaum Quraisy. Salah satu dari 4 orang tersebut berkata, sesungguhnya kaum kita sudah menyalahi ajaran agama Ibrahim, di mana Ibrahim adalah nenek moyang dan leluhur mereka. Mereka malah memilih menyembah batu, ya, yang tidak bisa mendengar, bahkan melihat juga tidak bisa memberikan manfaat sama sekali, bahkan melindungi dirinya sendiri pun tidak bisa. Kemudian 4 orang sahabat itu memutuskan mencari jalan ajarannya masing-masing. Di antara mereka mencari ajaran Hanifiyah atau ajaran agama Ibrahim, sedangkan Waraqah sendiri memilih masuk ke ajaran Nasrani. Dan pada masa itu Waraqah dianggap sebagai paling sedikit orang yang mengetahui tentang ajaran agama Nasrani. Seperti apa kisah selanjutnya? Kita intro dulu ya sahabat. Setelah kita mendengar kisah tadi, kita bisa menyimpulkan bahwasanya Khadijah memiliki garis keturunan yang paling dihormati dari kalangan suku Quraisy. Keluarganya yang terkenal dengan akhlaknya yang mulia dan jauh dari mengumbar nafsu dunia, membuat nama Khadijah sangatlah dikenal oleh suku Quraisy. Khadijah lahir 15 tahun lebih muda sebelum Rasulullah. Khadijah pada masa mudanya memiliki paras yang sangat cantik, juga memiliki akhlak yang mulia pastinya, karena dia keturunan dari orang yang mulia, ya sahabat. Suami Khadijah bernama Abu Halah An-Nabasyi ibnu Syurarah At-Taimi, yang kemudian pernikahan beliau berakhir dikarenakan suaminya yang wafat dan meninggalkan 2 orang anak laki-laki bernama Hindun dan Halah. Setelah Khadijah menjanda, Khadijah memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya dengan suaminya yang kedua, yaitu Atik ibnu Aid al-Maksumi, dan dikaruniai 1 anak perempuan laki-laki diberi nama Hindun, maksud saya ya sahabat. Nah, Hindun menikah dengan sepupunya yang bernama Sofi ibnu Umayyah ibnu Aid al-Maksumi, yang kemudian mereka berdua sempat tinggal di Madinah dan dianggap sebagai
Bani Thahirah atau keturunan yang suci. Dari suaminya yang pertama, Khadijah memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama Hindun dan Halah. Hindun diangkat menjadi anak tiri Rasulullah dan menjadi saudara tiri Fatimah. Kenyataan ini membuatlah Hindun sangatlah bangga. Hindun terkenal dengan sosok yang bisa mengutarakan pikirannya melalui bahasa yang sangat indah dan menawan. Hal ini terbukti dari hadis yang meriwayatkan tentang sosok Rasulullah dan fisik beliau. Sedangkan Halah sendiri pernah suatu riwayat menceritakan bahwasanya Halah mendatangi Rasulullah yang sedang tertidur. Kemudian saat Rasulullah bangun, Rasulullah langsung memeluk Halah sambil berseru, "Halah, Halah." Kalau kita itu meminang ya sahabat ya, ketika kita jumpa dengan adik kita peluk itu langsung kita minang ya, kita nimang, halah, halah gitu. Barangkali ketika anak ini ya, ketika anak dari suaminya Khadijah ini yang dimaksudkan oleh Aisyah termasuk sahabat-sahabat Khadijah dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya seperti ini sahabat. Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap wanita sebesar rasa cemburu kepada Khadijah. Saya tidak pernah melihat beliau, saya tidak pernah melihatnya, namun Rasulullah sering menyebutnya. Pernah Rasulullah menyembelih seekor kambing, lalu memotongnya sebagian dan dihadiahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Baghawi. Pada masa jahiliyah, Khadijah diberi gelar sebagai wanita suci atau Thahirah. Setelah Khadijah menjanda 2 kali dan statusnya laki-laki menjadi janda, banyak lelaki yang ingin meminangnya dan menawarkan mahar dalam jumlah yang sangat besar. Namun Khadijah memilih untuk menolaknya dan memfokuskan diri untuk memperbesar, untuk mengasuh anaknya dan mengelola bisnis dagangnya. Tentunya nama Khadijah tidaklah bisa dianggap sepele dalam dunia perdagangan sahabat. Banyak kafilah yang memuat dagangan beliau dalam jumlah yang sangat besar, dan Khadijah juga memperkerjakan orang-orang suku Quraisy yang jujur dan percaya untuk menjadi pengawas, dan menjaga dagangan beliau. Kalau pekerjaan sekarang pengawas sama menjaga itu termasuk security ya sahabat ya. Jadi Khadijah ini mempekerjakan orang-orang Quraisy yang jujur dan percaya sebagai security untuk mengawasi dagangan-dagangan beliau. Nah, suatu hari Khadijah ingin mengirim kafilah dagangnya ke negeri Syam. Di sini nanti Khadijah bertemu dengan Rasulullah sahabat dan mulai ada ketertarikan sendiri dengan Muhammad. Kita lanjut. Khadijah ingin mengirim kafilah dagangnya ke negeri Syam. Yang pastinya Khadijah juga membutuhkan seorang yang mampu memimpin dagangannya dan mengawasinya di perjalanan ya menuju ke Syam. Khadijah pun mencari sosok tersebut yang mampu diberi amanah. Pada waktu itu di Mekah sedang viralnya masyarakat membicarakan tentang sosok Muhammad yang mempunyai kejujuran yang sangat tinggi dan perangainya yang baik. Sedangkan
teman sebayanya ya, yang seumurannya banyak menggunakan waktunya untuk bermaksiat dan berfoya-foya. Muhammad adalah orang yang sangat jujur, sedangkan kejujuran sendiri adalah modal utama di dalam dunia perdagangan. Namun Khadijah belum pernah mendengar tentang pengalaman Muhammad di dalam dunia perdagangan. Pilihan ini sungguhlah sangat beresiko, tapi Khadijah selalu mengutamakan firasatnya dan nalurinya yang tidak pernah salah, sehingga Khadijah memutuskan untuk memanggil Rasulullah dan diajaknya berbincang-bincang. Dalam perbincangan itu, Khadijah mendapatkan kesan bahwasanya Muhammad adalah sosok yang cerdas, santun, bisa menjaga diri, juga berpenampilan sempurna. Muhammad sangat terlihat tenang ketika beliau terdiam dan sangatlah berpengaruh ketika beliau berbicara. Muhammad selalu memperhatikan lawan bicaranya, juga mendengarkan lawan bicaranya dengan sangat teliti, juga tidak menunjukkan sikap yang setengah-setengah atau mencela-mencela ya. Jadi Muhammad orangnya yang serius ketika diajak bicara tentang serius. Sebagai seorang yang berpengalaman dalam dunia perdagangan, Khadijah tahu betul bahwasanya Muhammad adalah sosok yang ia cari. Kemudian Khadijah berkata kepada Muhammad, "Aku memanggilmu dikarenakan perkataan orang tentang kejujuranmu, integritasmu yang terpercaya, akhlakmu yang mulia. Aku memilihmu dan kubayar engkau dengan upah 2 kali lipat dari apa yang biasa orang lain dapatkan dari kaummu." Seperti itu kurang lebih, sahabat. Muhammad pun menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Di dalam perbincangan tersebut, Khadijah juga mengamati tentang sosok beliau. Muhammad ketika berjalan menunjukkan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Posturnya yang seimbang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Khadijah juga ingat bahwa selama perbincangan tersebut Muhammad selalu menundukkan kepalanya, menundukkan pandangannya. Pernah sekali Muhammad ya, kita panggilnya Muhammad ya sahabat, karena pada cerita ini beliau belum diangkat sebagai Rasul. Pernah sekali Muhammad mengangkat wajahnya ketika Khadijah menawarkan tugasnya untuk memimpin kafilahnya ke Syam. Muhammad mengangkat wajahnya dan berkata, "Terima kasih," lalu menundukkan wajahnya kembali. Masya Allah ya sahabat, beliau sangat menghargai kepada wanita, sehingga beliau selalu menundukkan wajahnya ketika lawan bicaranya ialah seorang wanita. Lalu Muhammad juga memiliki kening yang lebar, mata yang indah, bola mata yang lebar dengan warna yang hitam pekat, memiliki gigi yang putih cemerlang, terus juga dagu yang lepas, leher yang jenjang, juga memiliki dada yang bidang. Agak mengherankan ya sahabat, kenapa Khadijah sampai mengamati sosok beliau sedetail ini. Memang ketampanan dan kegagahan beliau mampu memikat berbagai banyak orang. Namun, bukankah Khadijah memanggil Muhammad untuk urusan bisnis? Sepertinya Khadijah tertarik ini sahabat dengan Muhammad. Cerita ini masih
sangatlah panjang ya sahabat. Mohon dukungannya media dakwah kami dengan like dan subscribe agar kami selalu semangat dalam memberikan konten-konten dakwah Islami. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dicerna dengan baik dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita, dari kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di part 2.